Asisten Pranata Siaran Pemula. Kompetensi Umum. 1. Sebagai asisten pranata siaran pemula, Anda diminta menjelaskan definisi penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa. B. Proses penyampaian informasi melalui media elektronik kepada khalayak umum. C. Kegiatan penyelenggaraan siaran radio atau televisi secara analog maupun digital. D. Penyebarluasan informasi melalui media massa elektronik dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. E. Kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa definisi penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten pranata siaran pemula harus memahami arah penyiaran nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, manakah yang bukan merupakan arah penyiaran nasional? A. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. C. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. D. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka membangun masyarakat mandiri. E. Memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi lembaga penyiaran swasta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa arah penyiaran nasional menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3 tidak mencantumkan memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi lembaga penyiaran swasta. Arah penyiaran nasional berfokus pada aspek sosial, budaya, dan pembangunan nasional. 3. Asisten pranata siaran pemula di sebuah lembaga penyiaran publik sedang mempelajari jenis-jenis lembaga penyiaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, manakah yang tidak termasuk dalam jenis lembaga penyiaran? A. Lembaga penyiaran publik. B. Lembaga penyiaran swasta. C. Lembaga penyiaran komunitas. D. Lembaga penyiaran berlangganan. E. Lembaga penyiaran digital. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 2 menyebutkan 4 jenis lembaga penyiaran, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran digital tidak disebutkan sebagai jenis lembaga penyiaran tersendiri dalam undang-undang ini. 4. Seorang asisten pranata siaran pemula perlu memahami perubahan Undang-Undang ITE. Apa alasan utama perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016? A. Memperluas cakupan transaksi elektronik internasional. B. Meningkatkan perlindungan data pribadi pengguna internet. C. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru. D. Mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal-pasal krusial. E. Memperkuat aspek keamanan siber nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terutama dilakukan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal krusial, seperti penjelasan pasal 27 ayat atau 1 tentang pencemaran nama baik dan pasal 31 ayat atau 4 tentang intersepsi atau penyadapan. 5. Dalam menjalankan tugasnya, asisten Pranata Siaran Pemula harus memahami definisi transaksi elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, apakah yang dimaksud dengan transaksi elektronik? A. Pertukaran data digital antar perangkat elektronik. B. Proses pembayaran menggunakan uang elektronik. C. Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. D. Kegiatan jual beli barang dan jasa melalui platform e-commerce. E. Komunikasi dua arah menggunakan media sosial atau aplikasi pesan instan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. 6. Asisten Pranata Siaran Pemula sedang mempelajari Undang-Undang ITE. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, manakah dari berikut ini yang bukan termasuk perbuatan yang dilarang? A. Menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. B. Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. C. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. D. Mentransmisikan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. E. Membagikan tautan berita dari situs web resmi lembaga pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak melarang membagikan tautan berita dari situs web resmi lembaga pemerintah. Perbuatan yang dilarang mencakup poin A, B, C, dan D yang disebutkan dalam pilihan jawaban, sesuai dengan pasal 27-29 Undang-Undang tersebut. 7. Dalam konteks penyelenggaraan penyiaran menurut PP Nomor 11 Tahun 2005, seorang asisten Pranata Siaran Pemula di TVRI harus memahami bahwa TVRI merupakan A. Lembaga penyiaran publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. B. Lembaga penyiaran swasta yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. C. Lembaga penyiaran komunitas yang dikelola oleh komunitas pegawai negeri. D. Lembaga penyiaran berlangganan yang disubsidi oleh negara. E. Lembaga penyiaran pemerintah yang langsung di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 2, TVRI merupakan lembaga penyiaran publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 8. Asisten Pranata Siaran Pemula sedang mempelajari pedoman perilaku penyiaran. Menurut Peraturan KPI Nomor 01 PKPI 03/2012, dalam menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang sedang berselisih, lembaga penyiaran wajib A. Berpihak pada salah satu pihak yang berselisih. B. Menyiarkan secara berimbang dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak. C. Menghindari penyiaran program yang melibatkan pihak-pihak yang sedang berselisih. D. Menyiarkan hanya pendapat pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. E. Memberikan komentar dan penilaian terhadap pihak-pihak yang berselisih.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Peraturan KPI Nomor 01 PKPI 03/2012 Pasal 22 Ayat 2 menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menyiarkan secara berimbang dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak yang sedang berselisih. 9. Dalam menjalankan tugasnya, asisten peranata siaran pemula harus memahami standar program siaran. Berdasarkan Peraturan KPI Nomor 01 PKPI 03/2012, program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang. A. Menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri. B. Menayangkan adegan kekerasan dalam program berita. C. Menyiarkan program dengan konten kekerasan pada pukul 22:03 waktu setempat. D. Menampilkan adegan kekerasan yang memiliki tujuan edukasi. E. Menayangkan adegan kekerasan yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Peraturan KPI Nomor 01 PKPI 03/2012 Pasal 23 Ayat 2 melarang program siaran menampilkan secara detail peristiwa kekerasan seperti yang disebutkan dalam pilihan A. 10. Seorang asisten peranata siaran pemula perlu memahami ketentuan dalam penyelenggaraan penyiaran. Menurut Permenkominfo Nomor 02 PERM Kominfo 3/2008, berapa lama jangka waktu izin penyelenggaraan penyiaran radio? A. 3 tahun. B. 5 tahun. C. 7 tahun. D. 10 tahun. E. 15 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permenkominfo Nomor 02 PERM Kominfo 3/2008 Pasal 33 Ayat 1, jangka waktu izin penyelenggaraan penyiaran radio adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang. 11. Dalam memahami fungsi pers, seorang asisten peranata siaran pemula harus mengetahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi sebagai berikut, kecuali A. Media informasi. B. Media pendidikan. C. Media hiburan. D. Media kontrol sosial. E. Media propaganda pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Media propaganda pemerintah tidak disebutkan sebagai fungsi pers nasional. 12. Asisten peranata siaran pemula sedang mempelajari asas-asas kemerdekaan pers. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut, kecuali A. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. B. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. C. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. D. Menghormati kebinekaan. E. Menjadi corong kebijakan pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6 tidak menyebutkan menjadi corong kebijakan pemerintah sebagai peranan pers nasional. Peranan pers mencakup poin A, B, C, dan D yang disebutkan dalam pilihan jawaban. 13. Dalam menjalankan tugasnya,
Asisten Pranata Siaran Pemula harus memahami pedoman pemberitaan media siber. Menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber tahun 2012, verifikasi dan keberimbangan berita dilakukan dengan cara A. Berita harus segera dipublikasikan untuk mengalahkan kompetitor. B. Berita yang memiliki dampak merugikan pihak lain tidak perlu dikonfirmasi. C. Pada berita yang bersifat kontroversial, konfirmasi hanya perlu dilakukan kepada satu pihak. D. Berita yang belum terverifikasi dapat dipublikasikan dengan mencantumkan penjelasan bahwa berita tersebut masih dalam proses verifikasi. E. Verifikasi hanya perlu dilakukan untuk berita-berita yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Pedoman Pemberitaan Media Siber tahun 2012.3 menyatakan bahwa berita yang belum terverifikasi secara keseluruhan, diupayakan untuk dipublikasikan dalam berita terpisah dengan mencantumkan status berita tersebut, misalnya, berita dalam proses verifikasi.